Bincang Rasika. Saatnya Bincang Rasika. Kawan Rasika, saat ini sudah bulan Maret ya. Bulan Maret biasanya kalau di saat-saat sekarang ini sampai nanti bulan Juni, banyak anak-anak pendidikan dari SMA itu pasti akan sibuk untuk mencari pendidikan lanjutan ya ke perguruan tinggi. Nah, ini orang tua bukan hanya siswanya saja, tapi orang tua juga ikut disibukkan, arahkan ke siswa. Tapi juga anak didik mempunyai keinginan sendiri untuk bisa melanjutkan ke universitas yang diinginkan. Nah, hari ini di hari Sabtu kita ngobrolin soal universitas yang ada di Semarang, tepatnya di Jalan Menoreh Tengah 10 nomor 22 di daerah Sampangan, Semarang. Universitas Wahid Hasyim. Nah, mungkin kawan-kawan sudah tahu ya Universitas Wahid Hasyim letaknya di mana. Dan yang sudah bergabung bersama saya ada Mas Fatan. Selamat pagi menjelang siang, Mas Fatan. Selamat pagi, Mbak Greta. Selalu semangat ya, Mas Fatan ya. Harus semangat, Mbak Greta. Apa kabar? Baik, saya selalu baik dan selalu sehat, Mas Fatan. Alhamdulillah. Yang paling terpenting adalah sehat ya, Mbak Greta. Betul sekali. Nah, Mas Fatan ini mewakili dari Unwahas ya. Mas Fatan sendiri di Unwahas ini di bidang apa? Saya sebagai Kepala Subbagian Humas dan PMB. PMB itu penerimaan mahasiswa baru. Jadi di sini membantu untuk penerimaan mahasiswa baru di Universitas Wahid Hasyim. Wahid Hasyim yang biasa populer dengan Unwahas ya. Yang populer dengan Unwahas. Nah, Unwahas ini berdiri sejak kapan sih, Mas? Unwahas berdiri dari sejak tahun 2000. Jadi usianya sangat muda sekali. Saat ini kita beranjak ke usia 21 tahun. 21. Di mana usia 21 tahun itu biasanya kita masih senang-senangnya bermain ya. Dan masih labil biasanya kalau usia segitu ya. Tapi jangan salah, karena Universitas Wahid Hasyim itu sudah internasionalisasi kampus. Kita sudah lumayan dikenal di tingkat internasional. Banyak mahasiswa asing yang kuliah di Unwahas. Dan akreditasi semua fakultas juga sudah terakreditasi. Pokoknya ya oke lah. Unwahas ini adalah salah satu universitas yang unggul dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang paling harus digarisbawahi adalah aswaja ini. Jadi kita memang menekankan sebagai ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah ke mahasiswa-mahasiswa. Akan tetapi walaupun kita itu adalah salah satu perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, kita tetap menjunjung tinggi nasionalisme. Nah, itu adalah salah satu ruhnya NU banget sih, aswaja banget. Jadi kita nasionalisme itu adalah kita menerima semua kalangan. Jadi dari non-muslim, dari agama apapun itu banyak sekali yang kuliah di Universitas Wahid Hasyim. Jadi semua boleh mengenyam pendidikan di Unwahas ya. Nah, untuk fakultasnya sendiri di Unwahas itu ada berapa sih, banyak Mas banget, Mbak Greta. Fakultasnya? Jadi kadang kalau orang bingung mau daftar kuliah karena beberapa universitas atau perguruan tinggi itu kan kalau pilihan prodinya sedikit atau fakultasnya sedikit, kadang juga membuat kita bingung. Tapi di Unwahas ini banyak banget. Kita ada 9 fakultas dan 21 program studi. Nah, program studinya itu ada kedokteran. Ini adalah salah satu favorit di Universitas Wahid Hasyim. Kita sudah ada lulusan juga dari Fakultas Kedokteran. Kemudian ada farmasi. Ini juga favorit di Universitas Wahid Hasyim. Farmasi ini kita juga ada jenjang lanjutnya di profesi apoteker. Kemudian kita ada teknik mesin, teknik kimia juga ada, teknik informatika, agribisnis, ilmu politik, hubungan internasional, program studi manajemen, akuntansi, ekonomi Islam itu di Fakultas Ekonomi. Kemudian Fakultas Hukum ada program studi ilmu hukum. Kemudian di Fakultas Agama Islam ada pendidikan agama Islam, prodi hukum ekonomi syariah, prodi pendidikan guru MI, dan ada program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Ini untuk teman-teman yang suka dengan olahraga. Sementara kita di program pasca sarjananya ada magister pendidikan agama Islam sama magister hukum ekonomi syariah.
Kita juga ada program doktor pendidikan agama Islam. Oke. Berarti tidak hanya S1 saja ya, S2 juga bisa ditempuh S2 di dan S3 juga ada ya. Untuk profesi juga ada ya. Iya, profesi juga ada, Mbak Greta, benar banget. Nah, sekarang ini kan juga banyak ya para pekerja yang pengen, saya udah bekerja tapi saya pengen menuntut ilmu biar biar jenjang karir saya bisa meningkat. Nah, kalau untuk karyawan sendiri ada nggak yang bergabung ini kuliah di Unwahas ini, Mas Fatan? Iya, ada Mbak Greta. Jadi beberapa program studi kita memang membuka kelas sore. Kelas sore. Itu ya kelas sore selain Fakultas Kedokteran dan Fakultas Farmasi. Jadi kelas sore itu selain program studi agribisnis dan Fakultas Agama Islam, itu kita belajarnya atau kuliahnya itu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, tapi sore. Sampai Kamis sore. Ya, cuma kalau untuk program studi agribisnis dan 3 program studi di Fakultas Agama Islam, itu kita kuliahnya Sabtu dan Minggu. Hanya 2 hari saja, Sabtu Minggu. Oke. Untuk yang kelas sore itu kalau mengambil program yang S1 juga bisa ya, Mas ya? Kelas sore S1 iya bisa. S1 bisa jadi S1 untuk karyawan yang memang paginya dia harus bekerja. Membantu semua yang pengen belajar ya Mbak Gret. Misalnya tidak ada batasan usia juga. Misalkan sudah lanjut usia, baru ada keinginan buat belajar, bisa gabung di Unwahas. Terus sudah punya kesibukan, udah kerja, mau gabung di Universitas Wahid Hasim, juga kita pasti menerima dengan senang hati. Ibu rumah tangga juga bisa, yang penting harus ada kemauan untuk menuntut ilmu. Bener ya. Benar banget Mbak Greta. Oke. Untuk fasilitas sendiri yang ada di Unwahas ini apa aja nih Mas? Saya penasaran dengan fasilitasnya dong. Ini. Iya. Kita itu kampus satunya ada di Sampangan di Menoreh Tengah. Cuma kita sudah ada sekitar 15 hektar tanah dan di situ sudah dibangun Fakultas Kedokteran, yaitu di daerah Nongkosawit, Gunung Pati. Oh, daerah Gunung Pati. Di situ juga sudah pindah untuk Fakultas FKIP atau program studi olahraga, itu kita sudah pindah di Gunung Pati juga. Jadi untuk gedung Fakultas Kedokteran itu sudah berdiri dan sudah ada di daerah Gunung Pati Nongkosawit. Jadi nanti kemudian akan menyusul beberapa fakultas juga yang akan dipindah ke sana. Jadi itu adalah kampus 2-nya Universitas Wahid Hasim, di mana gedungnya sekarang sudah megah-megah. Kita baru juga peresmian tahun kemarin bulan Desember itu, kita peresmian gedung dekanat 7 lantai. Nah, untuk fasilitas per fakultas saya kira nggak perlu diragukan lagi ya Mbak Gret. Kalau universitas swasta atau perguruan tinggi swasta yang udah punya fakultas kedokteran tuh pasti oke. Jadi masih komplit ya fasilitasnya. Masih komplit. Jadi SDM nggak perlu diragukan lagi, fasilitas nggak perlu diragukan lagi, karena ya perguruan tinggi yang mau berebut pengen punya program studi kedokteran tuh banyak banget. Nah, universitas pasti akan disebut universitas unggul, universitas kece, universitas keren kalau mereka sudah punya program studi kedokteran. Itu dia. Jadi ini kawan Rasika ya, putra-putrinya yang saat ini lagi kebingungan ini mencari universitas mana sih yang unggul, terus yang dekat dengan rumah misalnya. Dekat dengan rumah karena ini masih di sekitar Semarang saja ya. Bisa langsung nanti mencari infonya ke Unwahas ya, Universitas Wahid Hasim. Nah, soal fasilitas ini ya Mas Fatan, ini kan kuliah itu biasanya kan anak didik itu biasanya ngekos sendiri kadang. Nah, terus juga kalau yang dekat rumah sih enak ya. Nah, kalau yang jauh dari rumah ini, apakah di Unwahas juga ada fasilitas asrama? Ada dong. Enak nih pasti kalau udah ada asramanya. Kita ada asrama putra Mbak Gret. Kemudian kita juga ada asrama putri. Itu bebas. Maksudnya bebas adalah ya semua calon mahasiswa bisa untuk mengambil asrama mengambil asrama di Universitas Wahid Hasim. Jadi itu salah satu fasilitas. Kadang ada orang tua yang terlalu khawatir dengan anaknya. Wah, nanti kalau ngekos sendiri bagaimana? Terus nggak ada yang ngawasin gitu ya. Kadang kan jadi khawatir kan. Nah, di Universitas Wahid Hasim sudah ada asrama. Jadi silakan aja, misalkan mau mendaftar di Universitas Wahid Hasim dan ambil asrama, itu bisa banget. Nah, itu yang penting ya, karena kalau ngekos sendiri kan biayanya pasti
budgetnya itu lebih banyak pasti kalau ngekos sendiri. Kemungkinan kalau di Unwasan pasti udah include dengan biaya pendidikannya, pasti dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, itu dia. Nah, selain asrama sendiri ini, kalau asrama ini diwajibkan atau enggak ini, Mas? Enggak, bebas enggak ya. Ya, jadi mau ambil asrama bisa, enggak juga bisa. Istilahnya ya kita mau ngasih keleluasaan untuk calon mahasiswa. Kadang memang ada yang pengen privacy, ada yang pengen tinggal sendiri buat belajar mandiri. Jadi kita persilakan untuk kos dan lain sebagainya. Nah ini tadi kita sudah ngobrol soal fasilitas, soal pendidikan studi yang ada di Unwahas. Nah tapi kita break dulu. Kita nanti saya akan bertanya-tanya soal prestasi Unwahas nih. Pasti sudah banyak prestasinya ini ya. Karena sejak berdiri sudah 21 tahun ya. Itu pasti sudah banyak prestasinya. Dan kita break dulu kawan Rasika. Kita akan ke meja redaksi. Kedua orang tuaku telah merestui dan aku yakin dengan pilihanku, Hasbi. Apa yang membuatmu yakin dengan pilihanmu, Aisyah? Kita harus berpisah. Apakah kamu sanggup menghadapi semuanya nanti, Aisyah? Aku telah mempertimbangkan semuanya. Dari beberapa pilihan yang ditawarkan orang tuaku, ini pilihanku yang terbaik. Maafkan aku, Hasbi. Kamu mau kemana, Aisyah? Aku mau segera daftar ke Unwahas. Unwahas adalah pilihanku yang terbaik untuk masa depanku. Ya, Universitas Wahid Hasim memiliki 9 fakultas dan 21 program studi. Daftar kuliah bisa dari rumah. Info lebih lengkap kunjungi website kami www.pmb.unwahas.ac.id atau melalui nomor WhatsApp 085 100 78 5578. Unwahas, intelektual yang berkarakter.